Halo semuanya, kembali lagi di channel Ezra Satsu, dan hari ini saya akan bahas tentang episode kedua dari Gogo Sentai Boukenger. Dan di sini saya akan membahas tentang episode kedua dari Boukenger. Dan sebelumnya saya pernah membahas tentang episode pertamanya, dan ini adalah episode keduanya. Oke, tanpa menunggu lama-lama lagi, kita lanjut saja ke pembahasannya. Di awal episode ini memunculkan Gaza yang sedang ditahan oleh klan Ryujinhei, yaitu Riwon. Di sini anggota dari klan Ryujinhei dipimpin oleh Riwon. Di sini Riwon bertanya kepada Gaza, "Di manakah jantung Gordom?" Lalu Gaza menjawab bahwa jantung itu berada di Boukenger. Lalu Riwon berkata bahwa dia ingat bahwa Gaza telah berbicara bahwa ada satu peninggalan Gordom lagi. Lalu beralih ke tempat Satoru. Di sini Satoru masuk ke lab Morio, yaitu sang ilmuwan yang berada di markas Boukenger, yaitu SGS. Dan di sini dia bertanya apa yang dibawa oleh Satoru. Di sini Satoru berbicara kepada Riwon bahwa itu adalah jantung Gordom. Lalu di sini Morio memeriksa keaslian jantung Gordom dan ternyata itu adalah asli. Lalu di sini Satoru berbicara kepada Morio bahwa Gaza mengatakan bahwa Precious itu ada dua. Lalu Morio berkata bahwa emang itu ada dua karena mereka diciptakan secara sepasang. Lalu di sini jantung Gordom yang sedang diteliti Morio tiba-tiba mengeluarkan sinar. Lalu beralih ke tempat Natsuki. Di sini Natsuki sedang melihat artefak di museum SGS. Lalu Sakura datang dan menegurnya. Lalu dia menarik Natsuki untuk pergi ke markas Boukenger. Lalu di sini Sakura membawa Natsuki ke markas Boukenger. Lalu saat Natsuki masuk ke dalam markas Boukenger, dia melihat Masumi yang sedang mencari sesuatu di dalam tasnya. Lalu di sini juga ada Sota. Di sini Sota memberitahu tentang klan Ryujinhei kepada Sakura. Lalu di sini Natsuki menyentuh sebuah barang yang milik Sakura dan membuat barang milik Sakura itu meledak. Lalu Sakura pun datang menghampiri Natsuki dan memarahi Natsuki. Lalu di sini Sota yang sedang melihat tentang info klan Ryujinhei, tiba-tiba Masumi datang dan meminta agar Sota memperlihatkan kepada Masumi. Tetapi Sota di sini tidak membiarkan Masumi untuk melihat data tersebut. Lalu di sini Masumi pun marah. Lalu Satoru pun datang, dan di sini Satoru saat datang dia menjelaskan tentang jantung Gordom yang para Boukenger miliki. Lalu di layar monitor Boukenger muncul sebuah gambar 3 dimensi dan itu disebut Mr. Voicer. Lalu di sini Master Voicer mengucapkan selamat kepada Boukenger karena telah mendapatkan jantung Gordom. Lalu di sini Master Voicer berkata kepada Boukenger agar Boukenger segera mencari jantung Gordom yang satunya lagi dan jika jantung Gordom jatuh ke tangan yang salah maka dunia akan hancur. Lalu di sini Satoru memerintahkan Sota untuk membuka peta. Di sini Sota membuka peta yaitu dengan cara menempelkan sebuah alat di meja dan meja itu berubah menjadi peta. Lalu di sini Satoru menunjukkan sinyal yang dipancarkan oleh jantung Gordom yang Boukenger miliki dan jantung Gordom itu tersambung ke jantung Gordom yang lainnya. Lalu di sini setelah Satoru menjelaskan tentang jantung Gordom itu, Masumi dan Natsuki buru-buru menuju lift untuk pergi mencari jantung Gordom. Lalu di sini Sakura dan Sota berbicara kepada Satoru bahwa mereka tidak mempercayai Masumi ataupun Natsuki karena mereka tidak mengenalnya. Lalu Satoru berkata bahwa itu yang membuatnya lebih menarik. Lalu mereka pun menuruni lift dan mereka pergi ke ruang bawah tanah. Lalu saat menuruni lift, Natsuki melihat di kaca lift ada mecha-mecha dari Boukenger. Lalu di sini mereka sampai di ruangan bawah tanah dan di sana ada Morio. Lalu Morio mengambil Gogo Driver, yaitu alat kendali untuk mengendalikan Gogo Machine para Boukenger. Lalu di sini Morio memberikan yang pertama kepada Natsuki dan berbicara kepada Natsuki agar membawanya dengan hati-hati. Lalu Morio akan mengambil milik Masumi, tetapi Masumi malah mengambilnya duluan dan membuat Morio marah. Lalu Masumi dan Morio pun saling tarik-menarik Gogo Driver. Lalu di sini Satoru berhasil meredakan pertengkaran tersebut dan memerintahkan para Boukenger untuk masuk ke Gogo Machine mereka. Lalu para Boukenger pun masuk ke Gogo Machine mereka dan di sini diperlihatkan kemunculan dari Gogo Machine Boukenger.
Di sini Gogodam muncul di pembangunan sebuah konstruksi, lalu Gogo Formula muncul di trek balap, lalu Gogojiro melintas di menara Tokyo, lalu Gogo Dozer muncul di bebatuan, lalu Gogo Marin muncul di bawah jembatan. Lalu para pekerja pun berpencar untuk mencari jantung kordom. Lalu beralih ke tempat Ryuwon. Di sini Ryuwon melihat Gogo Jairo sedang melintas di atas para Ryujinhei. Lalu di sini Ryuwon yang menyadari hal itu menyuruh anak buahnya untuk menyerang Bokenger dengan Daijiryu Darudo. Lalu Daijiryu Darudo pun muncul dan menyerang para Bokenger. Dan di sini Satoru yang melihat itu pun melakukan pembalasan kepada Daijiryu Darudo dengan cara memegang tangan dari Daijiryu Darudo dengan menggunakan Gogodam dan melemparkannya. Lalu Satoru memerintahkan kepada para Bokenger untuk bergabung menjadi Daiboken. Lalu mereka pun bergabung menjadi Daiboken. Dan di sini para Bokenger pun bertarung dengan Daijiryu Darudo. Dan di sini Sota mendeteksi bahwa Ryujinhei berada di dalam Daijiryu Darudo dan sedang mengendalikannya. Lalu di sini para Bokenger pun bertarung dan berhasil mengalahkan Daijiryu Darudo. Lalu mereka pun melakukan finisher dan berhasil melumpuhkan Daijiryu Darudo. Lalu beralih ke tempat Ryuwon. Di sini Ryuwon menyadari bahwa Daijiryu Darudo telah lumpuh. Lalu di sini Ryuwon menekan tombol di pedangnya dan membuat Daijiryu Darudo hidup kembali, tetapi dengan dipasangkan bom waktu. Dan di sini Daijiryu Darudo memegang tangan dari Daiboken. Lalu para Bokenger sadar bahwa Daijiryu Darudo telah mengaktifkan bom waktu. Lalu di sini para Bokenger pun memegang tangan dari Daijiryu Darudo dan melemparkannya ke hutan. Dan Daijiryu Darudo pun meledak di hutan. Lalu beralih ke tempat Ryuwon. Di sini Ryuwon sadar bahwa pertempuran telah berakhir. Lalu Ryuwon memerintahkan anak buahnya untuk melihat apakah para Bokenger masih hidup. Lalu anak buahnya pun pergi untuk melihat Bokenger. Lalu beralih ke tempat Bokenger. Di sini para Bokenger berada di puing-puing dari Daijiryu Darudo. Dan di sini mereka melihat bahwa para Ryujinhei yang berada di dalamnya telah mati. Dan di sini Sota berkata bahwa ledakan itu dipicu dari jarak jauh. Dan di sini Sota berkata bahwa ketua suku dari Ryujinhei tidak peduli kepada anak buahnya dan membiarkan anak buahnya mati meledak di dalam Daijiryu Darudo. Lalu di sini Satoru pun marah karena ada seseorang yang berani mengorbankan nyawa anak buahnya hanya demi harta karun. Lalu di sini Satoru memerintahkan untuk berpencar dan mencari Precious. Dan di sini Satoru mengajak Masumi untuk bersamanya. Lalu Satoru dan Masumi pun pergi. Lalu di sini Sakura dan Sota pun berniat untuk berangkat dan mencari Precious. Tetapi di sini mereka saat akan mengajak Boken Yellow yaitu Natsuki malah tidak ada dan menghilang. Lalu beralih ke tempat Ryujinhei. Di sini Ryujinhei menyadari bahwa Bokenger masih hidup. Lalu di sini dia menyebarkan salamander untuk mencari Bokenger. Lalu beralih ke tempat Satoru. Di sini Satoru sedang mendaki bukit dengan Masumi, dan di sini Sakura menelpon dan memberitahukan bahwa Natsuki telah hilang. Lalu Satoru memerintahkan jika menemukan Natsuki segera mengirimkan sinyal. Lalu di sini Satoru dan Masumi pun melanjutkan mendaki bukit. Lalu beralih ke tempat Natsuki. Di sini Natsuki ternyata sedang minum di bawah air terjun. Lalu beralih ke tempat Sakura dan Sota. Di sini Sakura dan Sota sedang mencari Natsuki. Dan di sini mereka sedang membicarakan bahwa apakah ada yang tahu tentang masa lalu Natsuki. Lalu di sini saat mereka sedang ngobrol, Sota mengeluarkan scope shotnya dan mencari Natsuki. Dan di sini saat dia sedang berjalan, dia dihentikan oleh Sakura karena di depan Sota ada air terjun. Lalu di sini Sakura menyuruh Sota untuk meloncat ke bawah air terjun dan mereka pun meloncat ke bawah air terjun dan mereka tetap selamat. Lalu beralih ke tempat Satoru dan Masumi. Di sini Satoru dan Masumi sedang berayun dari pohon-pohon. Dan di sini Satoru menanyakan tentang masa lalu Natsuki.
Lalu di sini Masumi menjelaskan bahwa dia pertama kali bertemu dengan Natsuki yaitu pada 2 tahun yang lalu pada saat Masumi sedang menjelajahi sebuah benteng kuno dan dia melihat ada seseorang yang sedang tertimbun oleh batuan dan itu adalah Natsuki. Lalu beralih ke tempat Sota dan Sakura. Di sini Sota dan Sakura sedang membicarakan apakah Natsuki itu sedang berbohong dan apakah adalah seorang penyusup yang diperintahkan oleh musuh dari Bockenger. Lalu beralih ke tempat Masumi. Di sini Masumi sedang kelelahan karena disuruh menaiki bukit oleh Satoru. Lalu beralih ke tempat Sakura. Di sini Sakura dan Sota sedang mencari Natsuki dan akhirnya menemukannya. Dan mereka menemukan Natsuki sedang berbicara dengan klan Jakuryu. Lalu di sini Sota tidak sengaja mengagetkan klan Jakuryu dan Jakuryu itu melemparkan pedangnya ke Sota tetapi tidak mengenainya. Lalu klan Jakuryu itu pun pergi menghilang entah kemana. Lalu Sota mengirimkan sinyal bahwa Natsuki telah ditemukan. Lalu Sakura turun ke bawah untuk menghampiri Natsuki. Lalu di sini Sakura mengambil pedang dari klan Jakuryu dan menodongkannya ke Natsuki dan berkata apakah yang dia bicarakan dengan klan Jakuryu. Lalu beralih ke tempat Riwon. Di sini Riwon didatangi oleh anak buahnya dan anak buahnya berkata bahwa Bockenger masih hidup. Lalu di sini Gajah berkata kepada Riwon bahwa Riwon butuh bantuan darinya. Lalu Gajah menempelkan tangannya ke tanah dan membicarakan sebuah mantra dan Kart pun muncul. Lalu di sini Kart dan Ryujinhei pun turun dari bukit untuk menyerang Bockenger. Lalu beralih ke tempat Satoru dan Masumi. Di sini Satoru dan Masumi menerima tembakan peringatan dari Sota. Lalu di sini Masumi mengeluarkan scope shotnya dan mengeluarkan pisau dari scope shotnya dan dia menodongkannya ke Satoru. Ternyata dia tidak berniat untuk membunuh Satoru melainkan membunuh Salamander yang sedang menyamar. Lalu di sini Salamander itu pun menghilang karena terbelah oleh pisau Masumi. Lalu di sini Masumi berkata kepada Satoru bahwa dia tidak akan membunuh Satoru kecuali Masumi telah melampaui Satoru. Lalu Satoru pun mengiyakannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah koin dan melemparkannya. Dan ternyata koin itu mengenai Salamander yang sedang menyamar. Lalu beralih ke tempat Sota dan Sakura. Di sini Sota dan Sakura sedang menginterogasi Natsuki. Lalu di sini Natsuki berbicara bahwa dia tadi berbicara dengan klan Jakuryu hanya untuk menanyakan tentang gelang yang dia miliki. Lalu Natsuki menjelaskan bahwa pada saat dia bangun, ya benda yang pertama dia lihat adalah gelang yang dia sudah kenakan. Lalu di sini Sakura melemparkan pedang klan Jakuryu dan berkata kepada Natsuki, apakah itu tujuan Natsuki untuk masuk ke dalam Bockenger. Lalu di sini Natsuki pun meminta maaf dan pergi. Tetapi di sini dia dihadang oleh Masumi dan Satoru. Di sini Natsuki mengambil akselernya dan memberikannya kepada Masumi dan langsung pergi. Lalu di sini Satoru berkata bahwa semua orang memiliki harta karunnya masing-masing dan mungkin harta karun itu lebih penting daripada Precious karena harta karun yang terbesar adalah harta karun kita sendiri. Lalu di sini Natsuki pun kembali semangat dan bergabung lagi menjadi Bockenger. Lalu di sini Masumi mengembalikan akselerasi kepada Natsuki. Lalu di sini Salamander pun muncul dan mengepung para Bockenger. Lalu di atas tebing juga ada Kroco dari Gordom dan juga Ryujinhei. Lalu beralih ke tempat Gaza dan juga Riwon. Di sini mereka sudah sampai di atas bukit dan ternyata di sini mereka sudah sampai di tempat yang dulunya adalah markas Gordom. Lalu di sini Gaza pun mendekati sebuah batuan yang bisa diputar seperti di episode pertama. Tetapi di sini dia malah menempelkan tangannya ke tanah dan menyebutkan sebuah mantra. Dan mantra itu membuat Riwon atau Raja Ryujinhei berubah menjadi batu. Dan di sini Gaza pun memutar tuas dari
dari batu dan memunculkan sebuah kuil dan di atas kuil itu terdapat jantung Gordom. Lalu beralih ke tempat Satoru. Di sini Satoru sedang dikepung oleh Salamander. Lalu Satoru memerintahkan para Wokenjir lainnya untuk berubah dan mereka pun berubah. Dan setelah berubah mereka pun melakukan roll call. Lalu setelah melakukan roll call, mereka pun bertarung dengan Kroco dari Ryujinhei dan juga Gordom. Lalu di sini para Wokenjir mengeluarkan senjata mereka untuk bertarung. Dan di sini Boken Red mengeluarkan Boken Bow dan menyerang Kroco dari Gordom. Lalu di sini Boken Black mengeluarkan Black Hammer dan di sini dia menyerang klan Ryujinhei. Dan di sini Boken Blue mengeluarkan Blow Knuckle dan di sini dia bisa terbang dan bertarung dengan Kroco dari Gordom yaitu Card. Dan di sini Boken Yellow menggunakan Pocket Copper dan dia bertarung dengan klan Ryujinhei dan juga Card. Dan di sini Boken Pink menggunakan Hydro Shooter dan bertarung dengan Kroco dari Gordom yaitu Card. Lalu beralih ke tempat Boken Red. Di sini Boken Red masih bertarung dengan Card dan di sini dia berhasil mengalahkan setengah dari Card. Lalu di sini klan Ryujinhei pun muncul dan menyerang Boken Red dengan api mereka dan api itu bukannya mengenai Boken Red malah mengenai Card dan Card pun hancur. Lalu Boken Red menyerang klan Ryujinhei dan di sini dia menggunakan finisher dari Boken Javelin yaitu Region Clash dan berhasil mengalahkan seluruh klan Ryujinhei dan Bokenjir yang lainnya pun berhasil mengalahkan klan Gordom dan juga Ryujinhei. Lalu di sini para Bokenjir berkumpul dan di sini para Bokenjir mengatakan kepada Satoru bahwa ini sudah selesai, tetapi Satoru berkata bahwa ini belum selesai karena Precious belum diambil. Lalu mereka pun pergi untuk mencari Precious. Lalu di sini beralih ke tempat gajah. Di sini gajah akan mengambil jantung Gordom. Tetapi di sini Riwon yang terkena perangkap oleh gajah bisa lepas dan menyerang gajah. Tetapi gajah mengeluarkan Gordom Sword dan bertarung dengan Riwon. Tetapi di sini Riwon berhasil menebas gajah dan gajah pun berlari karena kesakitan. Lalu di sini Riwon akan mengambil jantung Gordom tetapi ditembak oleh Boken Red yaitu Satoru. Lalu di sini sebelum bertarung Satoru berbicara kepada Riwon bahwa kenapa Riwon berani mengorbankan anak buahnya. Lalu di sini Riwon berkata bahwa anak buahnya itu tidak penting karena anak buahnya bisa dibuat lagi, tapi yang penting adalah Precious. Lalu di sini Satoru marah karena mendengar ucapan itu. Lalu di sini mereka pun bertarung dan Riwon berhasil ditebas oleh Satoru dan di sini Riwon terjatuh ke dalam jurang dan di sini gajah pun melihat Satoru terjatuh ke dalam jurang. Lalu dia berkata bahwa klan Gordom tidak akan kalah sebelum mendapatkan jantung Gordom mereka kembali. Lalu beralih ke tempat Satoru. Di sini Satoru berkumpul dengan para Bokenjir. Lalu Satoru menyuruh Sakura untuk menaruh jantung Gordom di kotak Bokenjir. Lalu di sini Sakura mengambil sebuah kartu dan kartu itu bisa berubah menjadi sebuah kotak. Tetapi di sini kartu itu diberikan kepada Natsuki atas ucapan minta maaf dan di sini Natsuki pun mengambil kartu itu dan kartu itu berubah menjadi kotak. Lalu di sini Masumi berkata kepada para Bokenjir bahwa kalian kehilangan seseorang. Lalu di sini Masumi atau Boken Black mengambil jantung Gordom dan menyimpan ke kotak yang dipegang oleh Natsuki. Lalu di sini Satoru berkata bahwa ini adalah permulaan dan petualangan yang seru akan menunggu mereka dan episode pun berakhir. Oke, segitu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Juga nyalakan notifikasinya dan tunggu video-video terbaru lainnya. See you.